seperti memberikan sebuah ekspektasi, kamu harus bisa jadi gini, harus jadi gini gitu. Ya walaupun nggak menuntut memang aku tuh benar-benar harus ke situ. Jadi anak tunggal tuh nggak benar-benar nggak seenak itu loh. Hai, selamat malam. Kembali lagi dengan aku Fuad di podcast Bunga Tidur dengan episode percakapan telepon. Kali ini ada seseorang yang pengen cerita ke aku tentang sebuah permasalahan yang dilalui dari anak tunggal. Dan kuatnya sebuah intuisi dari anak tunggal tentang sebuah hubungannya. Ya, narasumber aku itu namanya Resi Trastian. Aku lebih sering manggil dia dengan sebutan Mbak Resi. Karena dia udah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Menjadi anak tunggal itu bukan semata-mata sebuah kenikmatan seperti apa yang kita pikirkan. Namun sebuah tanggung jawab dan beban itu sangat besar. Ada banyak harapan yang disematkan dalam pundakmu. Namun jangan lupa beri waktu untuk sedikit beristirahat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk. Assalamualaikum. Salam. Waduh, gimana nih kabarnya nih Mbak? Ya, alhamdulillah, I'm good. I'm happy. I'm very very good lah. Tapi kok kayak terpaksa gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Aman? Aman, insya Allah aman. Insya Allah. Oh ya, karena Mbak Resi udah jadi narasumber di sini, mau cerita apa nih kali ini? Cerita apa ya? Mungkin kayak lebih mengarah keluh kesah keseharian yang sulit untuk disampaikan kayak gitu lah ya. Oke. Jadi permasalahannya, aku tuh tipikal orang yang sulit untuk berbicara, untuk bercerita ke orang lain gitu. Di sini pun aku cerita kayak gini, kayak itu banyak kali pertimbangan aku untuk menceritakan. Mungkin bisa ditengok dari sudut pandang aku yang terbiasa hidup sendirian. Maksudnya sendirian dalam arti bukan aku tidak punya siapa-siapa gitu. Sendirian karena aku posisinya tuh sebagai anak tunggal. Jadi di situ seperti aku tuh sulit untuk mengutarakan isi hati gitu lah. Terus kenapa alasannya? Maksudnya tuh nggak pengen cerita ke orang-orang gitu, atau mungkin bisa jadi walaupun jadi anak tunggal bisa jadi ke teman sendiri atau ke sahabat. Apa ya, permasalahannya aku merasa aku tuh bisa menyelesaikan semua masalah aku tuh sendirian kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku bisa nih, aku kayaknya permasalahan ini bisa lah aku selesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah dari situ tuh jadi aku kayak jarang lah termasuknya untuk menceritakan masalah-masalah yang lagi aku hadapin tuh ke orang lain kayak gitu, ke keluarga. Banyak lebih menutup diri gitu sih. Berarti Mbak Resi ini tipikal orang yang kuat ya? Oh tidak. Itu kuat itu hanya covernya aja. Iya, maksudnya kan nggak pengen buat orang lain punya beban gara-gara Mbak, jadinya pengen menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Kayak lebih kerasa kayak segan gitu, penyegan. Penyegan ya? Jadi kayak di situ tuh sebenarnya itu suatu kesalahan sih gitu kan. Kita nggak mencoba terbuka ke orang lain, itu tuh ujung-ujungnya cuman terkumpul di hati sendiri, itu menggumpal gitu kan. Kita pernah
Kalau kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, akhirnya kita tuh kayak ngerasa frustasi sendiri, ya nggak sih? Bener banget sih. Tapi emang bener-bener menurutku sebuah kesalahan sih. Karena kalau kita lagi punya masalah, kita bisa cerita ke orang lain tuh mungkin mengurangi beban gak sih? Ya sebenarnya tuh menjadi sebuah salah satu solusi kita berbagi permasalahan. Mana tahu orang lain memiliki permasalahan atau problematika yang sama dengan kita, sehingga orang itu bisa memberikan solusi ke kita. Sebenarnya iya kayak gitu. Cuman nah itu tadi didasari karena rasa kayak segan gitu kan. Nanti takut orang lain itu kebeban karena permasalahan kita. Sebenarnya orang lain pun bakal ngerasa ya udah sih sekedar pendengar, sekedar memberi nasihat, masukan, ya udah dia bakal ngerasa bodoh amat juga, gak akan ngerasain terbeban atau gimana. Dan apalagi itu dia tuh teman, sahabat, keluarga, saudara kayak gitu kan. Karena nggak enakan sama orang itu terus menerus tuh juga capek loh Mbak. Iya sih. Saya kayak gini. Ini aku ceritain story aku dalam keluarga ya. Oke. Jadi orang berpendapat tuh anak tunggal itu pasti dia tuh dimanja, dia itu diberikan apa yang dia inginkan kayak gitu tuh kan. Gak juga sih, karena sebutan kata manja itu adalah sebuah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak gitu kan. Yeah. Cuman kan bagaimana penyaluran bentuk manja orang tua ke anak kayak gitu. Kalau dibilang dimanja enggak, cuman orang tua menyayangi, mencukupi, memberikan kebutuhan untuk anaknya kan kayak gitu kan. Semua orang tua pasti kayak gitu ya. Jadi di situ aku sebagai anak tunggal aku tuh merasa nggak tercukupi, nggak fasilitas dari apa yang dikasih orang tua tuh rasanya tuh udah lebih dari cukup gitu kan. Kasih sayang orang tua itu cuma untuk aku kayak gitu kan. Jadi orang tua ngasih, mungkin karena aku dari SD, dari kecil lah, dari kecil itu kayak orang tua itu nggak ada membatasi ke aku tuh, kamu tuh anak perempuan harus kayak gini, harus kayak gini, kamu tuh jangan jadi anak perempuan itu jangan terlalu liar. Orang tua tuh nggak ada ngarang kayak gitu tuh. Kayak orang tua memberikan ya sekedar memberikan arahan yang kayak gini tuh baik, yang kayak gini enggak. Jadi dari situ aku bisa berpikir bahwasanya oh ini baik untuk aku, oh ini buruk untuk aku gitu kan. Ya walaupun baik buruk semuanya itu udah aku jalanin gitu kan, itu menjadi salah satu sebuah pembelajaran. Jadi dari SD aku sampai kuliah sekarang ini, orang tua itu nggak ada kok melarang yang berlebihan gitu kan. Ya mungkin larangan orang tua jangan mencoba ini, jangan mencoba itu kan wajar itu kan, karena takut nanti dampaknya tuh buruk gitu kan. Cuman kalau orang tua aku tuh lebih memberikan kepercayaan aja. Ya, misal kamu jauh di sana, orang tua nggak tahu keadaan kamu di sana, apa yang kamu lakukan di sana orang tua nggak tahu. Ya orang tua cuma bisa memberikan kepercayaan sama kamu, gimana kamu bisa menjaga diri kamu sendiri di saat kamu tuh jauh dari orang tua tanpa pengawasan orang tua. Lambat laun kamu akan tumbuh dewasa dan kamu akan bisa berpikir untuk diri kamu sendiri, mana yang terbaik untuk kamu. Jadi ibu sama bapak cuma bisa memberikan kepercayaan sama kamu. Sebenarnya sebuah kepercayaan itu baik gitu kan. Tapi dari sebuah kepercayaan itu kayak malah menjadi sebuah beban untuk aku.
Karena dari situ, di balik itu ada sebuah ekspektasi dari orang tua gitu kan. Apalagi aku anak satu-satunya, aku yang menjadi harapan keluarga kayak gitu kan. Orang tua seperti memberikan sebuah ekspektasi, kamu harus bisa jadi gini, harus jadi gini gitu. Ya walaupun nggak menuntut memang aku tuh benar-benar harus ke situ. Aku semisal kok kamu harus menjadi seorang dokter atau apa gitu, enggak, cuman secara tidak langsung di situ tuh ada sebuah penekanan gitu kan. Kalau bisa kamu besok jadi kayak gini, jadi orang sukses. Ya itu harapan semua orang tua kan. Iya. Pengen anaknya sukses gitu. Tapi itu tuh kayak jadi anak tunggal tuh bener-bener nggak seenak itu loh. Memang tanggung jawabnya. Lagi kayak yang dipikirkan orang-orang pasti jadi anak tunggal tuh enak ya kan, maksudnya tuh minta ini segala macem, wah diturutin gitu kan. Tapi yang dirasakan sama anak tunggal sendiri tuh nggak seperti itu pada kenyataannya gitu. Iya. Berarti dari latar belakang Mbak Resi sendiri juga ya ibaratnya juga ya semua mungkin tercukupi lah ya. Oke, cuman karena jadi anak tunggal itu juga ya akhirnya jadi beban. Iya. Ya karena jadi anak tunggal tuh kayak gini. Kamu yang menjadi harapan keluarga. Kamu yang akan menggantikan tanggung jawab kayak gitu kan. Tanggung jawabnya dalam artian nanti ketika orang tua kamu udah tua, kamu sendiri loh yang harus merawat orang tua kamu. Di situ memang gimana ya nyebutnya, kesabaran kamu itu bakalan diuji di situ, walaupun dia itu sekedar sekarang ini masih bayang-bayang gitu kan. Aduh gimana ya, aku salah takut ngomong juga sebenarnya. Kayak aku tuh nanti bakal gantian ngurusin orang tua aku sendirian kayak gitu tuh. Dan belum lagi entah aku besok dapat pasangan yang memang benar-benar bisa mengerti enggak kayak gitu. Itu menjadi sebuah pikiran aku sekarang sih. Dan lagi aku belum di umur segini ini aku belum bisa membalas jasa orang tua, aku belum bisa jadi apa-apa, dan termasuknya aku tuh masih menjadi beban orang tua. Orang tua aku tuh bakal kesal kali ketika aku ngomong, maaf ya ibu bapak, aku masih menjadi beban di keluarga ini. Ketika aku ngomong kayak gitu tuh orang tua tuh bakal marah. Gak ada yang namanya anak tuh kok jadi beban kayak gitu kan. Cuman sebagai anak kita pasti mikir, adalah pemikiran kayak gitu juga kan. Iya, pasti hampir lah rata-rata anak-anak tuh pasti berpikir bahwa iya kalau kita belum kerja itu pasti mikir ya kita masih jadi niat beban lah segala macam lah. Tapi padahal sebenarnya itu orang tua juga kita udah nggak bikin malu keluarga aja sebenarnya itu udah suatu kebanggaan orang tua sih gitu. Iya paham sih, maksudnya di posisi Mbak Resi anak satu-satunya dan apalagi perempuan. Itu dia. Perempuan berat banget tau. Kita harus ini gambaran semisal besok kalau aku udah nikah ya. Di satu sisi kalau perempuan itu pasti bakal ngikut laki-lakinya. Di satu sisi ada orang tua yang harus aku rawat juga kayak gitu kan. Jadi aduh kepikiran juga sih. Iya bisa jadi laki-laki yang ikut istri. Ya aduh gimana ya. Iya itu tergantung besok. Iya besok kan
ngobrol aja lagi. Gimana Gak baiknya? kebayangin Soalnya kan gue. setiap masalah pasti mungkin ada solusinya kan. Ya mungkin bisa dibicarakan langsung oleh suami Aduh, belum ada calonnya nih. atau bisa bisa deh sekalian dipromoin nanti. bisa untuk teman-teman yang lagi nyari pasangan. Bisa nanti kontak aku langsung. Oh iya, benar-benar. Kalau dari orang tua tuh kayak gini ya, mungkin tergambarnya gitu ya, dalam keluarga aku tuh keluarga yang harmonis gitu. Dari pandangan orang luar tuh, keluarganya Mbak Resi itu baik, ibunya bapaknya baik, anaknya pun baik. Image aku tuh di kampung itu super duper baik banget. Aku tuh anaknya disanjung-sanjung. Iya Allah. Kalau untuk yang kurang satu di rumah tuh enggak juga sih, mungkin itu pemikiran aku aja. Cuman aku kayak merasa pertanyaan yang kurang dalam keluarga itu kayak ada gimana kabar kamu kalau ada masalah, cerita, mungkin ya hal-hal sepele, pertanyaan kayak gitu tuh untuk membuka sebuah cerita tuh agak kurang sih. Oke. Jadi dari situlah kayak aku tuh lebih mendapat perasaan karena orang tua memberikan kepercayaan sama aku. Dia berkata apa yang terbaik, baik buruknya kamu yang bisa memposisikannya, kamu yang bisa menilainya sendiri gitu. Jadi dari situ setiap aku memiliki sebuah problem, sebuah permasalahan, jadi aku berpikir wah aku bisa nyelesain sendiri gitu, nggak mau repotin orang lain kayak gitu. Sampai makin ruwet karena apa, pikiran itu kan nggak bisa untuk mengutarakan, nggak tahu cara bercerita ke orang lain, nggak tahu cara menyampaikan emosi kayak gitu kan, untuk sekedar nangis untuk meluapkan emosi itu tuh kayak lost gitu. Mau nangis tuh kayak gak bisa, kayak untuk apa yang mau aku tangisin, jadi permasalahan mana yang layak aku tangisin kayak gitu tuh kan. Gak bisa kayak sekarang pun cerita kayak gini tuh sebenarnya aku mencoba memancing untuk bisa nangis juga sebenarnya. Udah berapa lama aku gak nangis kayak gitu kan. Sebenarnya nangis tuh sebagai pelepas emosi. Iya gitu. benar. Selepas nangis tuh kita gak bakalan ngerasa plong gitu. Tapi aduh gak bisa. Mungkin emang bener sih Mbak, kalau Mbak Resi di rumah mungkin agak susah atau sulit untuk membuka percakapan atau ya bercerita lah sama orang tua. Kayaknya emang butuh sosok deh, sosok pendamping. Sosok pendamping. Iya, maksudnya sosok pendamping yang emang juga bisa ngertiin Mbak Resi ya. Karena nyari sebagai support system gitu ya. Karena nyari pendamping juga nggak semudah kita mengembalikan telapak tangan. Karena mencari pendamping juga iya cocok-cocok sama kita kan. Nggak cuma dari ini ya, tampang ya. Ya, oke. Iya. Yang bisa ngertiin kita. Kamu tahu gak sih, aku udah berapa tahun aku tuh ngejomblo, gak pacaran. 3 tahun lebih
Kayaknya dulu aku udah pernah ada cerita aku berapa lama aku gak Aduh, pacaran. lupa lagi. Mungkin sekitar 5 tahun kali ya. Lebih. Lebih? Aduh, berapa ya? Lebih. Mungkin sekitar kurang lebih itu 7 tahun aku gak pacaran. 7 tahun? Sebenarnya itu bukan sebuah hal yang patut dibanggakan sih. Karena dengan waktu selama itu aku hampir mati rasa. Emang nggak ada kepikiran buat ngebuka hati gitu sama buat orang lain? Ada sih, sama dari sekian panjangnya waktu itu. Ada ketika kayak ini, semisal aku memiliki perasaan, aku pengen aku tuh pacar kayak gitu, atau aku pengen punya someone to talk lah, someone untuk memang berbagi apa hal-hal gitu kan. Jadi saat itu mulailah aku buka hati. Waktu aku buka hati nih ya, adalah orang datang gitu kan. Nah, ada orang datang, masuk dia kan, mencoba untuk perkenalan, bla 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 bla. Sekian waktu berlalu dalam waktu perkenalan itu, karena udah mungkin kayak aku tuh mungkin di mata dia tuh kayak ngebosenin gitu kan. Ketika udah tahu semuanya gitu kan, tiba-tiba hilang kayak gitu kan. Jadi mereka tuh kayak hadir sekedar karena rasa penasaran aja. Ya, itu tadi Mbak bilang tadi, kita mencari pasangan tuh emang nggak semudah memberikan telapak tangan. Nah, aku mau lah coba dekat lagi sama orang, coba membuka hati lagi gitu kan. Ketika ada orang yang mencoba kayak nampaknya gelagatnya dia tuh kayak mau deketin gitu kan. Karena aku coba buka hati lagi gitu kan. Nah, kasusnya sama juga kayak gitu kan. Sampai ada yang memang benar-benar mencoba untuk ngajak komitmen gitu kan. Tapi dia dalam artian nggak pacaran gitu kan, cuman sekedar lu ada untuk gue ada untuk lu kayak gitu kan. Tapi itu karena jarak jauh juga gitu kan. Mungkin karena jarak jauh dia, karena komitmen awalnya kalau kamu ada suka sama orang, ya udah kamu boleh jalan sama dia. Kalau aku ada suka sama orang, ya aku bakal jalan sama orang lain. Karena kita cuma ngejalanin sebuah komitmen tanpa status. Kecuali kalau kita memiliki sebuah hubungan yang berstatus gitu kan, kok pacaran gitu kan, otomatis kamu nggak bisa dong jalan sama orang lain kan kayak gitu. Nah, jadi ya udah jalan-jalan itu kami komunikasi ada sekitar hampir 2 tahun kalau nggak salah. Namanya feeling, namanya intuisi seorang wanita itu tuh kan memang tajam gitu ya. Jadi ya karena pertemuan kami itu kayak cuman setahun itu 2 kali, karena dia posisinya tuh dia kuliah di Jawa, aku di Sumatera gitu kan, otomatis kan dia mungkin nyempatin pulang kalau waktu lebaran atau libur semester kayak gitu kan. Jadi kami ada ketemu itu mungkin setahun itu dua kali, itu paling pun pertemuan cuma 1 hari itu ya, ketemu cuma 1 hari. Jadi kayak apa sih kok ngerasa dia tuh berubah kayak gitu kan. Perasaan ya udah kita komunikasi biasa aja, lancar aja, cuman kok beberapa bulan terakhir ini dia kayak agak berubah. Jadi dari situ ya udahlah aku tanya, ada permasalahan apa, adakah mungkin orang lain yang bikin dia lebih nyaman kayak gitu kan. Akhirnya dia mengatakan iya ada, dia satu kampus di Jawa katanya kan. Jadi ya udah, karena kita bukan sepasang kekasih yang menjalin asmara dalam ikatan pacar
pacaran kayak gitu tuh kan. Ya tuh, jadi kalau kamu gimana sekarang, kamu mau tetap kita terusin ya komitmen kita yang apa ini lah, atau kamu pengen lebih fokus sama dia yang di sana? Aku kan bilang kayak gitu kan. Terusan dia bilang kan, ya sorry aja, kayaknya aku lebih milih dia yang di sana. Ya udah, jadi pemikiran aku, oh ya udahlah, namanya cowok pasti perhatian langsung itu akan kalah dengan perhatian yang dari via telepon. Kamu udah makan, di sini nanya kamu udah makan belum, di sana dia pergi makan bareng. Iya. Gitu kan. Kayak gitu gak sih kasusnya? Iya, bener. Jadi daripada aku merasa terluka, ya udahlah, it's fine, kita udahin aja hubungan di sini gitu kan. Biasanya orang kayak gitu tuh dia bakal sedih banget gak sih, secara kita udah meletakkan perasaan ke dia, kita udah sayang ke dia kayak gitu kan, tiba-tiba kita kayak itu termasuk sebuah apa ya, dikhianatin gak sih kayak gitu tuh. Tapi kita di sini udah, menurut aku iya, kesalahan berdua gak sih? iya, maksudnya ada gak sih konsep kenapa harus saling mengikat tapi tanpa ada hubungan? Untuk hanya sekedar kenapa kalian hanya setuju untuk sekedar menjalani sebuah komitmen tanpa status kayak itu kan? Iya. Ya sebenarnya dibilang kesalahan, ya di situ tuh kayak ini posisinya. Kami pernah membicarakan untuk gimana sih kalau kita ya udah merubah status ke pacaran gitu kan. Jadi itu penawaran aku pertama kan. Dia menolak. Jadi aku udah ngomong serius itu kan. Jadi kita udah jalan sekian lama kayak gini, kalau cuma komitmen aja, kita ngerasa kayak kesepakatan kita kalau kamu mau jalan sama dia oke, kalau aku mau jalan sama dia oke, gitu kan. Kok kayaknya kurang enak aja, sementara aku di sini mencoba untuk tetap menjaga perasaan kamu, aku bilang kayak gitu. So udah, gimana kalau semisal gimana kalau kita mungkin ke tahap yang lebih ke berubah status kita tuh ke pacaran, aku bilang kayak gitu kan. Tapi di situ ada penolakan dari dia kan. Dia udah menolak, kayaknya aku belum bisa, kata dia kan. Itu ya udah, gue sebagai cewek tuh ngerasa gengsi dong ya untuk mengulangi 2 kali kalimat itu kan. Tapi nggak jauh selang dari situ, habis dia cerita, tahu-tahu dia ngajakin pacaran gitu kan. Itu aku bilang aja kan, ya mungkin bisa dipertimbangkan aja dulu, soalnya kan dia lagi deket sama yang di sana gitu kan. Aku nggak ada ngasih batasan harus kamu tuh harus ada untuk aku atau gimana kayak itu, nggak ada kan. Jadi udah aku tolak aja kan. Habis pembahasan itu kan, dia bilang dia lebih pilih yang deket di sana. Ya udah, habis kayak itu kan. Biasanya orang kayak gitu tuh bakal ngerasa kecewa, sedih, atau ya terluka kali gitu lah. Kalau kecewa pasti kecewa sih waktu itu posisinya. Tapi sedih aku ada, tapi untuk menangisi sebuah hal kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Untuk nangis aja tuh nggak bisa, untuk mencoba kayak ya udahlah ayo. Biasanya aku kayak gini kan, ketika aku kecewa aku mencoba untuk menangis, habis itu besoknya udah gitu kan, lupa, ya udah lega gitu kan. Cuman di malam itu tuh memang nggak bisa nangis kayak gitu kan. Ayolah nangis lah kayak gitu kan, biar perasaan itu lepas kayak gitu kan. Nggak pengen mencoba. Pikir-pikir, iya dipikir-pikir lagi kan, idih ngapain nangisin, kan dia yang melakukan sebuah kesalahan. Kenapa aku harus menangisi orang seperti itu yang telah membuat sebuah kesalahan kayak gitu kan. Jadi dari situ tuh, ketika ada yang orang yang ngedeketin, mereka pasti udah ketebak aja sama aku.
paling juga cuma sekedar penasaran kayak gitu aja sih, sekedar ngerasa sedih tapi nggak bisa nangis, tuh rasanya sesak banget di dada tuh. Tapi kalau sekarang pun mau cari pasangan pun secara ya Mbak Resi cantik, siapa sih ibaratnya yang gak mau deh gitu sama Mbak Resi buta mata orang tuh. Tapi bener loh, maksudnya tuh pasti banyak loh, aku yakin sih cowok-cowok banyak yang deketin Mbak Resi. Nggak tahu lah ya, gue pilih-pilih. Enggak, tapi jujur pasti banyak kan. Untuk dibilang banyak enggak sih. Oke. Kalau dibilang ada, tapi kalau dibilang banyak enggak. Balik lagi ke pembahasan awal. Mbak ini kan emang anak satu-satunya. Apakah sehabis ini masih terus kayak susah buat cerita ke orang lain? Maybe, maksudnya untuk mencoba terbuka sama orang lain itu masih agak aku saring, nggak bisa secara frontal aku ceritain semuanya, karena takut ya kita nggak tahu lah ya orang lain tuh gimana. Untuk semisal cerita ke teman mungkin bisa kita aja cerita secara frontal, kita bisa membuka segala isi hati, isi pikiran ke teman gitu. Kadang kita masih aku pilah-pilah juga. Terus kalau untuk cerita ke keluarga masih gimana ya, sebenarnya masih aku filter juga sih, masih aku saring juga, karena image aku dalam keluarga itu aku anak baik-baik, jadi yang aku ceritakan itu hanya hal yang baik-baik saja, seperti itu. Tapi sebenarnya ya itu impian semua anak sih, nggak anak satu-satunya atau anak ketiga-tiganya. Pasti nggak pengen lah namanya ngecewain orang tua kan gitu. Itu lagi apalagi Mbak itu anak satu-satunya dan perempuan, pasti iya tanggung jawabnya itu pasti lebih berat sih. Ya tau gak sih, aku tuh cemburu banget sama teman-teman yang dia punya saudara, apalagi yang semisal sosoknya tuh lebih tua dari kita, kok kakak atau abang kayak gitu. Bener banget. Kita tuh bakal dirasa kita tuh dilindungi. Sama sih Mbak yang aku rasain gitu nah. Karena kan aku punya sosok kakak tuh. Jadi kalau dulu waktu zaman masih kecil tuh adanya tuh berantem gitu kan. Tapi tiba udah kita udah sama-sama dewasa, kalau jauh aja kangen loh, serius. Kangen banget gitu loh. Ya ampun, itu hal yang pengen aku rasain secara real gitu. Iya. Dan satu lagi ya, ini bener-bener kayak aku kan sering jauh tuh dari orang tua, sering jauh juga dari sama kakak gitu kan. Jadi kalau emang bener-bener kita lagi membutuhkan sesuatu, ya kita sebut deh duit, bener-bener nggak ada, siapa sih yang pasti bakal ngirim pertama? Serius. Aku sampai sekarang aja nggak bisa ngerasain mas minta duit, mbak minta duit kayak gitu tuh nggak ada. Jadi yang aku campurin salah satunya itu sih, nggak ada yang bisa dipala. Tapi kan mbak punya aku jadi adik, jadi aku yang minta ke mbak. Mbak minta duit. Oke lah, posisinya kalau gue udah kerja lu bisa minta kayak gitu. Oh ya. Gue kan siap, ditunggu ya. Awas kalau udah kerja nggak ngasih. Sekolah gue aja belum kelar deh. Semangat dong. Aduh iyalah. Waktu kita mungkin agak terbatas. Ada nggak yang pengen disampaikan dari Mbak Resi untuk
teman-teman yang mungkin sama kayak Mbak Resi ini, anak satu-satunya, dan untuk teman-teman podcast Bunga Tidur. Apa ya? Ya, walaupun kamu merasa mungkin pesan ini untuk aku pribadi juga, sama untuk teman-teman. Kalau kamu merasa kamu kuat, kamu bisa menanggung semua permasalahan kamu bisa menghadapi semua problematika kamu. Yakinlah kamu itu gak sekuat itu sebenarnya. Kamu itu juga tetap butuh support system. Kamu untuk mencurahkan isi hati kamu. Apalagi ya untuk semuanya. Kalau kamu punya masalah, ketika ada orang yang kamu percayai untuk berbagi cerita kamu, ya kamu cerita aja ke orang itu. Mana tahu dari situ kamu bisa merasa, setidaknya kamu bisa merasakan perasaan lega karena kamu udah cerita, walaupun mungkin dari situ kamu nggak dapet feedback, kamu nggak dapet tanggapan atau saran dari orang yang kamu ceritain. Itu setidaknya kamu bisa mencurahkan isi hati kamu, itu udah lebih baik sih. Itu salah satu pesan untuk diri aku sendiri juga. Aku juga mencoba untuk berubah, untuk bisa lebih terbuka, secara terbuka sama orang lain tanpa menutupi perasaan aku sendiri, seolah-olah aku bisa mengatasinya sendiri. Itu sih ya Kak, dari aku sih udah berulang kali mungkin aku dalam konten aku ya Mbak ya, karena emang gak semua orang itu punya teman buat cerita. Makanya itu kalau bisa setiap kamu ada masalah atau ya beban yang sangat berat, sebaiknya diceritain gitu sama orang. Karena terkadang kita tuh gak sekuat itu loh. Terus satu lagi, kalau emang pengen nangis, ya udah tuangkan, nangis aja. Nangis nangisnya di hari ini nggak masalah, biar esok hari Mbak Resi itu juga bangkit lagi, semangat lagi buat ngejalanin kejamnya dunia. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari Mbak Resi? Mungkin udah sih, itu aja sih. Oke, kalau emang nggak ada lagi yang mau diucapin, sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk Mbak Resi udah mau berbagi cerita di podcast Bunga Tidur ini. Karena selama ini ya Mbak Resi nih mungkin belum mau ya gitu, maksudnya untuk cerita ke orang lain lah. Jadi Mbak Resi di sini iya emang niat banget kan buat cerita di sini biar semua teman-teman pendengar podcast Bunga Tidur mungkin ada yang ceritanya relate sama Mbak Resi, bisa kalian tuangkan juga di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman kalau ada solusi juga buat Mbak Resi kedepannya gimana juga bisa kalian tulis di komentar. Oke Mbak, makasih ya Mbak ya sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Makasih juga adikku, makasih udah mau dengerin cerita Mbakmu ini, walaupun ya dengan senang kayak hati. Gitulah ya kehidupan. Oke Mbak, semangat untuk S2-nya. Iya, terima kasih. Berapa bulan lagi nih? Ya, mudah-mudahan kelar tahun ini lah ya. Amin, 2023 amin. ini. Kita doakan sama-sama. Doain aja. Kita doain sama-sama deh. Pokoknya perjalanan Mbak Resi lancar-lancar aja, sehat-sehat di sana, jauh dari orang tua. Doain juga segera ketemu sama someone ya. Amin. Pokoknya untuk teman-teman yang mau deketin Mbak Resi nanti bisa DM. Iya, dipromoin sekalian Mbaknya ya. Siap. Oke Mbak, terima kasih banget. Selamat istirahat. Jangan lupa minum air putih banyak-banyak. Oke, thank you. Oke, habis ini istirahat dan ya udah. Assalamualaikum Mbak.
Waalaikumsalam, Fuad.